Bismillahirrahmanirrahim. Ada tahlilan versi atau hukum tahlilan versi NO tahun 2000 tahun 1926 itu katanya makruh, bahkan 3 hari 7 hari itu bid'ah. Apa benar? Wah, memang NO awal kan saya meneliti Basul Masail, dokter saya kan Basul Masail, jadi saya agak ngerti ya tentang Basul Masail sejak tahun dari 1926 sampai 1999 itu yang saya teliti. Memang awal-awal NU dulu, terutama di era Mbah Hashim, itu ya seperti itu. Ikut Imam Syafi'i lebih kuat dibanding 3 madhab lain. Dulu itu, jadi NU itu lebih cenderung madhab Syafi'i, begitu. Nah, Imam Syafi'i kan berpendapat bahwa hadiah pahala tidak nyampe. Yang diikuti awal-awal NU tahun 2006, apalagi 2006 ya, tahun 1926. Memang iya, ada rekamannya, ada rekam jejaknya, ada dokumennya, dan saya punya. Kemudian melonggar, melihat pergaulan masyarakat, kemudian melonggar. Rujukannya tetap I'anatul Thalibin. Bayangkan, kitab I'anatul Thalibin pada awalnya digunakan untuk merujuk. Tidak boleh hadiah pahala, tidak boleh selamatan itu. Tapi kemudian pada akhirnya juga I'anatul Thalibin membolehkan, tapi dalam format doa, ya gitu. Tahlilan, kemudian di format doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, sengaja saya tampilkan kembali cuplikan video dari Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro MA. Sobat-sobat, ketika beliau menjawab pertanyaan ya yang berhubungan dengan Muktamar NU tahun 1926, di mana di keputusan resmi tersebut bahwa tahlilan bid'ah yang tercela. Sobat-sobat, kapasitas beliau memang layak ya berbicara tentang keputusan muktamar ini, karena ya doktor beliau itu Basul Masail, artinya memang beliau menguasai hal tersebut. Nah, dan beliau menjelaskan bahwa memang ya di awal-awal, apalagi katanya zamannya Mbah Hashim, NU itu memang seperti itu ya. Jadi keputusan muktamar itu memang sebenarnya seperti itu, sobat-sobat. Hal ini coba dibantah, coba dilawan oleh seorang santri tengil dan sangat jumawa, yaitu Sani Uye ya, yang cuma bermodal ya kitab Kiai Haji Hashim Asy'ari yang dia pelintir, sobat-sobat ya. Kata
tahlil ketika bersedekah, dia pelintir, itu adalah tahlilan. Bahkan ditambahinya, ya, seraya melakukan tahlilan. Siapakah yang bisa dipercaya? Sani Uye sang santri tengil, atau Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro MA, ya, yang gelar S3-nya tentang Ba'sul Masail. Dia punya rekamannya, dia punya dokumennya. Lalu apa yang dipunya oleh santri tengil ini? Justru sebenarnya santri tengil ini mencoba membenturkan, mempertentangkan antara atasnamakan ajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan keputusan resmi organisasi yang sebenarnya tidak ada pertentangan, karena yang dikatakan dalam ajarannya, ajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bukan tahlilan, tetapi tahlil, sobat-sobat. Dan kalau kita menilik ke belakang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, ini kan gurunya sama, Kiai Haji Soleh Darat. Dan selama Kiai Haji Ahmad Dahlan berkiprah dengan Perserikatan Muhammadiyah yang didirikan beliau tahun 1912, yang sasaran utama dakwahnya adalah memberantas TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Dan selama itu, ya, sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat tahun 1923, tidak ada keberatan atau komen barangkali dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang Kiai Haji Hasyim Asy'ari setuju dan mendukung dakwah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Perserikatan Muhammadiyahnya memberantas TBC. Sobat-sobat, kembali kepada penjelasan Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro MA. Jadi beliau katakan di awal-awal, ya memang seperti itu. Selamatan, tahlilan itu tidak dibolehkan. Tapi kemudian melonggar, sobat-sobat. Dan ditegaskan juga oleh Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro, di awal-awal berdirinya NU itu lebih kuat mengikuti paham Imam Syafi'i. Kemudian
melonggar. Ya artinya Imam Syafi'i ya mulai tidak diikuti. Siapakah sekarang yang mereka ikuti, khususnya dalam hal tahlilan ini, sobat-sobat? Nah, coba kita simak dulu, tonton dan simak cuplikan video berikut ini, sobat-sobat. Loh, nanya lagi. Loh, berarti percuma kita ini tahlil. Saya jawab kemudian, kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i memang tidak sampai. Tapi kalau mengikuti pendapatnya Syafi'iyah, berbeda Pak. Ada Syafi'i, ada Syafi'iyah. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'inya. Kalau Syafi'iyah, orang-orang yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Jadi tidak harus sama pendapatnya itu. Intinya kita ini mengikuti Imam Syafi'i apa mengikuti Syafi'iyah. Nah, yang betul di dalam masalah tahlil 1 sampai 7, 40 sampai haul 1 tahun, kita ini mengikuti Syafi'iyah, bukan mengikuti Imam Syafi'i. Di dalam kitab apa ini? Di dalam kitab, boleh bapak-bapak baca, di dalam kitab Faidul Khabir karya Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, bapak harus tahu, nanti kalau ada orang masuk ke kampung sini, bid'ah haram, mana dalilnya? Bapak nggak tahu, nanti yang kasihan itu Pak adalah tetangga-tetangga kita yang tidak paham agama, akhirnya nanti dengan mudahnya mengatakan budaya kita yang tahlil itu hapus karena bid'ah, karena hukumnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kalau seperti ini nanti nggak ada Pak, nggak ada lagi nanti tahlil itu. Padahal tahlil itu enak Pak. Di rumah saya kemarin ini berapa orang ya? 1, 2, 3, 4 orang meninggal. 7 hari selesai langsung mulai, lanjut lagi. 7 hari selesai mulai lagi, sampai 4 Pak. Jadi kalau malam nggak usah masak. Mun tahlil panjenengan kadang-kadang harus autak. Ya, jadi ternyata sobat-sobat yang sekarang diikuti oleh mereka yang melaksanakan tahlilan yang di Muktamar tahun 1926 bid'ah tercela adalah Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah ini ulama-ulama yang bermadzhab kepada Imam Syafi'i. Sekarang pertanyaannya, ya, mau Imam Syafi'i atau Syafi'iyah? Ya tentu saja orang yang berpikir dengan logika yang benar, dengan menggunakan akal sehat, memilih siapa yang lebih mumpuni, siapa yang lebih mempunyai kapasitas, dan yang lebih penting, siapa yang jujur. Nah, tinggal kita lihat di antara Sani Uye dan Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro MA, siapakah yang lebih mumpuni ilmunya? Dan para Syafi'iyah dibandingkan Imam Syafi'i, siapakah yang lebih mumpuni ilmunya dan lebih memiliki kapasitas? Ya, itu semua berpulang kepada sobat-sobat dan pemirsa semuanya. Jadi percaya dengan Sani Uye
atau percaya dengan Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro MA? Percaya ikut Syafi'iyah atau ikut Imam Syafi'i? Saya kira itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.